Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal share tentang optical illusion di dunia desain. Nah, sebelum ke situ, aku mau mengajak kalian untuk bermain game sedikit ya. Di sini kalian udah lihat satu gambar, ya gambarnya warnanya itu kayak hancur ya. Ada orange, ada purple atau ungu. Nah, aku mau teman-teman fokus di titik di tengah itu ada lingkaran putih, di dalamnya itu solid warna hitam. Aku mau teman-teman tetap fokus pandangannya ke titik hitam tersebut di tengah-tengah gambar. Oke, jangan arahkan mata kalian ke kiri atau ke kanan, tetap fokus di titik hitam tersebut. Oke, di sini ketika kalian fokus ya di titik hitam, otak kalian tuh seakan-akan menyerap warna orange, warna purple yang ada di gambar tersebut. Dan nanti aku akan ganti gambarnya menjadi gambar hitam putih, tapi teman-teman seakan-akan melihat gambarnya itu berwarna. Nggak percaya? Teman-teman tetap fokus aja ya di titik hitam di tengah gambar. Aku akan ganti gambarnya menjadi gambar hitam putih. 1, 2, 3. Teman-teman tetap fokus di titik hitam. Oke, di sini kalian pasti melihat gambarnya itu berwarna. Langitnya warna biru, pepohonannya warna hijau. Dan di sekarang ya, aku mau teman-teman coba lihat gambarnya secara keseluruhan. Kalian boleh alihkan pandangan kalian bukan di kotak, bukan di lingkaran warna hitam tadi. Ini sebenarnya teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya hitam putih ya. Nggak percaya, ini disebut optical illusion. Jadi yang terjadi sebenarnya teman-teman, ketika kalian itu pertama fokus di kotak warna hitam yang gambarnya warnanya hancur, orange, ada ungu ya. Itu sepertinya otak kita menyerap warna tersebut ya. Dan ketika aku tunjukkan warna hitam putih gambarnya, seakan-akan warna yang sudah diserap tadi itu terkombinasi dengan gambar yang hitam putih, seakan-akan kita melihatnya berwarna. Mungkin itu yang terjadi ya. Ini disebut optical illusion. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, silahkan ulangi videonya dan lakukan lagi. Kalian pasti akan mengalami hal tersebut kembali. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang optical illusion yang sering terjadi di dunia desain. Oke, dalam ketika ngedesain itu nggak semua teori itu bisa kita pakai ke dalam dunia desain. Harus ada sesuatu yang make sense, yang kita lihat ini sebenarnya bagusnya seperti ini tuh. Walaupun secara teori itu salah. Oke, penasaran gimana? Langsung aja kita bahas yuk tentang optical illusion di dunia desain. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah ada kumpulkan beberapa optical illusion yang sering terjadi dan sering kita hadapi sebagai seorang desainer. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada yang namanya triangle bisection illusion. Kalian nyadar nggak segitiga itu agak aneh, cuy? Anehnya itu di mana? Di titik tengahnya. Segitiga ini mempunyai titik tengah, segitiga sama kaki ya. Mempunyai titik tengah yang tidak pas di tengah, cuy. Kalian sadar atau tidak? Mari teman-teman lihat aja di layar ya. Jadi di layar ini ada persegi, rounded corner rectangle. Kemudian di tengahnya itu kita buat segitiga. Nah, segitiganya itu tengahnya itu agak bergeser cuy, agak beda. Makanya ketika kita gabungkan, kombinasikan segitiga dengan persegi atau lingkaran, segitiganya itu harus kita geser sedikit ya, supaya kelihatan betul-betul di tengah. Nggak percaya, langsung aja kita coba di Adobe Illustrator. Oke, teman-teman, ini aku ada sebuah segitiga. Nah, teman-teman bisa lihat yang titik biru di tengah segitiganya ya. Ini tengahnya seharusnya nggak di sini cuy. Kalau secara bentuk basic ya sebuah objek itu tengahnya itu harusnya di sini tuh. Nggak percaya, kita coba buat persegi ya yang ukurannya sama dengan segitiganya. Kita lihat, kita buat ya sini. Oke, kita kasih warna ini warnanya transparan tapi garisnya kita ganti warna merah. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini untuk persegi, tengahnya di sini. Kalian lihat titik birunya ya. Tengahnya di sini, aku perbesar dikit. Oke. Segi 4 persegi, ini tengahnya di sini ya. Itu secara standarnya. Nah, kita lihat segitiga yang ukuran tinggi dan lebarnya itu sama dengan persegi. Kita lihat ya, klik segitiganya. Nah, titik tengahnya itu di sini, cuy. Ya. Jadi ini aku ulangi, ini persegi titik tengahnya di sini ya, betul-betul center di tengah, sedangkan segitiga itu titik tengahnya di sini, agak beda cuy. Nah, makanya ketika kita buat ini mau dirata tengahkan, anggap aja ini backgroundnya itu persegi, teman-teman, dan ini segitiga mau kita kombinasikan, jadi kita mau rata tengahkan di sini. Oke.
ini kayak nggak balance teman-teman ya, kayak nggak balance. Jadi seakan-akan di sebelah sini tuh lebih banyak kosongnya teman-teman, ya, lebih banyak kosongnya daripada yang sebelah sini, ya. Karena apa? Karena sudut yang di sini semakin menyempit, ya, dan rata tengahnya ini tadi tuh tidak sama seperti bentuk shape basic lainnya gitu. Makanya supaya ini terlihat ke tengah, kita harus geser lagi gitu. Padahal ini udah pas di tengah ya gitu ya. Udah pas di tengah, tapi supaya kelihatan secara visual itu kelihatan di tengah, makanya kita harus geser lagi beberapa kali supaya ini betul-betul kelihatan kayak di tengah. Nah, inilah dia jadinya kalau kira-kira kalau kelihatan tengah itu seperti apa. Nah, inilah penjelasan dari Triangle Bisection Illusion. Nah, ini menjadi sedikit tricky ya kalau kita mau mendesain play button YouTube, teman-teman. Ya, ini kalian lihat di layar. Nah, ini adalah original YouTube logo ya, atau icon play buttonnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perhitungannya ya, kalau kita ratakan tengah segitiganya tadi, itu perhitungannya adalah di sebelah kiri itu 39% dan sebelah kanan itu 34%. Ya, jadi seperti yang kita praktekkan tadi di Adobe Illustrator, segitiganya itu harus digeser ke kanan sedikit. Optical illusion kedua disebut match bands. Nah, match bands ini adalah satu kondisi di mana seakan-akan di sebuah objek itu mempunyai shadow atau bayangan. Kita sengaja memberikan efek bayangan kepada objek tersebut. Nyatanya itu nggak ada bayangan sama sekali, nggak ada shadow sama sekali, teman-teman. Ini perpaduan rectangle birunya itu sama sekali nggak menggunakan shadow, teman-teman. Tapi terlihat itu ada shadownya. Nah, begitu juga ada baris atau kolom ya, baris persegi atau rectangle dari yang warna pink ini, teman-teman. Itu juga terlihat jelas sekali ya, kalau kita lihat di sini jelas sekali itu menggunakan shadow. Tapi aku yakin ini tidak ada shadownya, teman-teman. Nah, kalau nggak percaya, kita langsung coba aja di Illustrator yuk. Nah, di sini aku udah ada sebuah rectangle warna kuning gelap ya, shade-nya aku gelapin. Kemudian kita akan buat di sini rectangle lagi, kolom, dan kita akan buat itu agak sedikit lebih mudah ya. Nah, syarat untuk optical illusion match band ini yang ada fake shadow-nya, itu syaratnya adalah semua objek itu harus berada di satu warna. Teman-teman tinggal mau memainkan tint dan shade-nya aja ya, digelapin atau diterangin aja. Jadi dia harus satu tone warna. Oke, di sini kita buat lagi warnanya agak dimudahkan lagi, kita mainkan lagi tone-nya atau shade-nya. Kemudian di sini kita buat lagi lebih mudah lagi ke arah yang lebih kuning. Oke, di sini aja udah kelihatan teman-teman ya. Di sini aja udah kelihatan seakan-akan ini ada shadow-nya cuy. Padahal ini nggak ada shadow sama sekali ya. Kalian udah lihat tadi ya. Kita buat sama-sama nih. Kita tambahkan lagi ya, yang lebih cerah lagi. Di sini kita naikkan lagi sedikit. Dan satu lagi ke yang paling kuning. Oke, di atas. Oke, teman-teman. Jelas sekali ya. Ini seperti ada shadow cuy. Padahal kita nggak ada pakai shadow sama sekali. Kalian udah percaya kan sekarang optical illusion itu ada cuy. Optical illusion yang ketiga disebut herring illusion. Nah, teman-teman lihat di layar ya, ini ada garis-garis ya, garis-garis yang dibuat miring, diagonal, horizontal, kemudian miring lagi membentuk satu pattern seperti ini, teman-teman. Dan kalian lihat ketika garis-garis ini digerakin ya, itu seperti ada motionnya, teman-teman, seperti ada animasinya di bagian garis samping-sampingnya, itu kayak gini-gini tuh ya. Coba kalian perhatikan tuh. Jadi kayak ada yang bergerak gitu. Nah, motion inilah yang disebut sebagai herring illusion. Padahal itu tidak ada motionnya. Itu hanya garis-garis yang digerakin ya dari atas ke bawah. Atau kalian pernah lihat garis-garis di web, ketika kalian scroll, itu seperti garis-garisnya bergerak gitu ya. Nah, ini yang disebut optical illusion dari herring ya, herring illusion. Nah, teknik ini sebenarnya di awalnya itu diadopsi dari yang namanya Moire pattern. Jadi Moire pattern ini adalah teknik peletakan 2 atau 3 lebih garis atau dot atau grid ya yang diletakkan secara bersinggungan. Nah, teknik ini akhirnya banyak diadopsi untuk sebagai desain marketing dari beberapa brand, khususnya yang berhubungan dengan suara, teman-teman. Salah satunya ini adalah Sonos. Nah, jadi Sonos ini adalah sebuah brand yang berhubungan dengan audio ya, atau headset atau music kayak gitu ya. Nah, jadi mereka memakai ini ya sebagai desain marketing mereka. Nah, ketika di scroll itu seperti ada kayak
motion gitu ya, yang kayak suara boom 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 kayak gitu ya. Itu seakan-akan dia gambarnya hidup cuy ya. Padahal ini bukan motion, ini hanya gambar biasa. Udah paham ya teman-teman? Oke. Kemudian teknik ini juga akhirnya dikembangkan teman-teman ya. Di sini ada contoh lain di sini ya, dimana ketika kita letakkan seperti grid ya, warna hitam kotak hitam putih seperti itu, dan semakin lama itu ke tengah itu semakin menyempit, dan ketika kita scroll dari kiri ke kanan itu seperti ada motionnya atau gambarnya hidup gitu teman-teman. Nggak percaya? Kita coba aja ya, kita scroll ke kiri ke kanan. Nah lihat, itu kayak di bagian sininya cuy, di bagian sebentar. Nah di bagian sini itu kayak ada motionnya cuy, kayak ada hidup dia ya. Jadi kita akan coba lagi. Oke, kayak gerak kan? Nah inilah yang disebut dengan hearing illusion ya. Jadi kalau kalian ada project yang berhubungan dengan suara atau apa ya, gelombang atau apa ya, gelombang magnetik maksudnya, atau pergerakan motion, nah mungkin bisa memakai teknik ini di desain project kalian. Optical illusion yang berikutnya adalah Hermann Grid. Nah, teman-teman bisa lihat langsung contohnya di layar ini. Kopi cuy, ya. Jadi ini adalah salah satu optical illusion cukup populer ya, karena sering sekali kita jumpai, termasuk di website ya, karena website itu terdiri dari grid ya. Jadi kolom-kolom, terus ada grid-grid ya, ada gambar-gambar kayak Google Image ya, atau Pinterest atau Facebook ya. Oh, Facebook enggak deh. Ya, jadi itu ada beberapa rectangle atau objek yang diletakkan bersejajar, berkolom-kolom, berbaris-baris, dan contohnya seperti ini teman-teman. Sekilas nggak ada yang aneh sih kalau kalian lihat fokus pada gambarnya. Tapi ketika kalian alihkan pandangan kalian dari gambar ke hal yang lain, ya ke atas atau ke bawah, itu seakan-akan di antara kotak-kotaknya atau grid-gridnya itu ada seperti dot atau lingkaran teman-teman. Coba deh. Nah jadi sekarang fokus lihat gambarnya, kemudian setelah itu teman-teman lihat pada bagian atas ya layar kalian. Sedikit aja alihkan pandangan kalian ke bagian samping layar atau ke kiri atau ke bawah. Nah itu seakan-akan ada kotak hitam, dot hitam ya, lingkaran hitam di antara grid-gridnya. Optical illusion berikutnya disebut simultaneous contrast illusion. Nah jadi teman-teman lihat contohnya di layar, ini ada dua objek ya, persegi yang warnanya itu sama, warna ungu teman-teman. Ya, tapi ketika dua objek yang warnanya sama ini diletakkan di dua background yang berbeda, yang kontras. Jadi background yang pertama sebelah kiri itu ungu gelap, background yang kedua yang sebelah kanan itu ungu cerah. Ya, jadi warna backgroundnya itu harus kontras. Dan ketika kita letakkan dua buah objek di atasnya, di atas backgroundnya yang warnanya sama, dan ketika dipisah itu seakan-akan warna persegi yang di sebelah kanan ya itu agak lebih gelap dibanding dengan warna persegi yang di sebelah kiri, yang backgroundnya gelap tadi, yang backgroundnya ungu gelap. Padahal kalau teman-teman perhatikan ketika perseginya digabung, itu sama warnanya cuy, sama ya. Jadi ini juga termasuk sering kita jumpai teman-teman. Nah, contoh berikutnya adalah ini tulisannya ya, tipografinya ini warnanya sama cuy, warna ungu ya, ungu biasa teman-teman. Tapi ketika kedua tulisan yang warnanya sama ini diletakkan di dua background yang kontras, satu yang background gelap, satu background cerah, itu akan kelihatan yang seakan-akan di sebelah kiri tulisannya lebih cerah, yang di sebelah kanan seakan-akan tulisannya lebih gelap. Oke, ini disebut dengan simultaneous contrast illusion. Optical illusion selanjutnya disebut Munker White illusion. Nah, jadi ini hampir sama, teman-teman bisa lihat contohnya di layar, hampir sama dengan yang sebelumnya simultaneous contrast illusion. Jadi sebenarnya ada objek yang warnanya sama, tapi ketika diberi objek lain yang saling mengapit, yang berdekatan dengan mereka, yang warnanya itu dibuat lebih gelap, itu seakan-akan objek yang warnanya sama tadi kelihatan satu yang lebih gelap, satu lebih cerah. Teman-teman bisa lihat di layar, ini persegi ya, persegi ini sebenarnya warnanya sama, ungu cerah. Tapi ketika diberikan ungu gelap, biru gelap, itu seakan-akan warnanya itu jadi berbeda. Satu ungunya lebih gelap, satu ungunya lebih terang, ya lebih cerah ya. Oke, ini disebut Munker White illusion. Contoh lainnya adalah seperti ini di table ya. Kalian sering tuh ya buat ngedesain yang terutama anak-anak UI, user interface. Kita buat garis ya, garis di table atau garis di gridnya itu berwarna abu-abu cerah, grey cerah.
Tapi ketika kita berikan background, satu background abu-abu lebih gelap, satu backgroundnya warna putih, itu garisnya tadi kelihatan satu kayak lebih cerah, satu kayak lebih gelap gitu, nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam marker white illusion. Optical illusion berikutnya disebut dengan just throw illusion. Nah, just throw illusion ini teman-teman bisa lihat di layar. Ini berlaku kepada curve object ya, atau objek-objek yang ada kayak seperempat lingkaran atau setengah lingkaran seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, optical illusion ini terjadi ketika ada dua atau lebih curve objek yang kita letakkan secara bersamaan seperti yang teman-teman lihat di layar. Jadi salah satunya itu akan terasa lebih besar dari yang satunya gitu. Jadi teman-teman lihat di sini contohnya itu yang warna orange itu kelihatan lebih besar kan daripada yang warna hijau. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan di Adobe Illustrator ya. Apakah betulan seperti itu ya? Jadi kita akan buat di sini lingkaran. Oke. Nah, ini curve objeknya udah jadi seperempat lingkaran, dan ketika kita duplikatkan dengan cara edit copy dan aku pastein ya di sini. Nah, selanjutnya kita angkat ke atas ya, seperti ini, teman-teman. Kita ubah deh warnanya berbeda ya, jadi warna biru. Nah, di sini seakan-akan yang warna birunya itu tampak lebih kecil cuy, dari yang setengah lingkaran atau seperempat lingkaran orange-nya, teman-teman. Padahal ini ukurannya sama loh. Nah, sama kan? Tapi ketika kita pisahin, yang warna orange kelihatan kayak lebih besar, teman-teman. Nah, penjelasan optical illusion ini kenapa bisa terjadi adalah otak kita itu bingung karena otak kita ini sedang melihat sisi yang beda besarnya, yang beda panjangnya. Oke. Dan makanya itu ini kelihatan seperti beda ukuran, teman-teman. Padahal ini sama sebenarnya. Ya, tapi kalau ini dibalikkan, sisi yang panjang dengan sisi yang panjang itu kelihatan ya sama aja gitu, nggak ada bedanya kan. Tapi ketika ini dibalik, ya sisi yang pendek berhadapan dengan sisi yang panjang, itu maka otak kita akan bingung. Wah, ini seakan-akan yang warna orange ini atau warna coklat ini yang lebih besar. Oke, itu penjelasan singkatnya, teman-teman. Optical illusion berikutnya disebut dengan consuit illusion. Nah, consuit illusion ini adalah ada sebuah objek ya, let's say itu rectangle, dan kita beri gradient, teman-teman. Kemudian objek gradient ini kita pecah menjadi dua bagian dan kita letakkan secara horizontal. Dan ketika kita lakukan hal tersebut, ya seakan-akan ada bagian yang lebih gelap dan ada bagian yang lebih cerah. Oke, ini masih normal sih kalau kita lihat ya memang seperti itulah kalau itu dibagi dua dan diletakkan horizontal, ya memang ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap. Ini kan namanya gradient ya. Tapi teman-teman, kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, optical illusion ini kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk segitiga seperti yang teman-teman lihat di layar. Ini seakan-akan bentuk segitiga atau bagian bawah dari objek ini itu lebih gelap dibanding dengan objek yang lebih atas. Ya, kelihatan ya? Seakan-akan objek-objek yang di atasnya itu warna gradiennya lebih cerah, dan objek-objek segitiga di bawah itu seakan-akan gradiennya lebih gelap. Oke, jadi ini membuat optical illusion tersendiri di dalam otak kita yang disebut dengan consuit illusion. Optical illusion berikutnya disebut dengan Mueller layer illusion. Oke, ini juga sangat sering ya kita jumpai ya. Jadi kalau yang tadi itu beberapa dijumpai oleh UI designer yang sebelumnya kita udah bahas. Tapi kalau ini hampir semua jenis desainer itu merasakan. Jadi graphic designer, logo designer, karena kita semua berhubungan dengan yang namanya tipografi ya. Atau sering juga kita alami di beberapa bentuk objek ya, seperti persegi dan lingkaran. Langsung aja teman-teman lihat contohnya di layar. Di sini ada garis persegi angka 1, kemudian ada bentuk oval atau lingkaran, teman-teman. Nah, secara teori ya kalau kita buat dua objek ya, persegi dan lingkaran, tingginya itu harus sama. Misalnya perseginya itu 20 pixel, lingkarannya juga harus 20 pixel. Ya, itu secara teori tingginya harus sama ya, identikal. Tetapi kalau secara visual itu nggak boleh seperti itu. Lingkaran harus lebih besar daripada bentuk persegi. Teman-teman lihat contohnya di layar sekali lagi, bentuk lingkarannya itu sengaja dilebihkan supaya kelihatan lebih balance. Oke? Nanti kita akan coba di Illustrator, tapi kita akan lanjut dulu contoh yang kedua. Teman-teman lihat, bisa lihat di sini bentuk atau desain dari typeface-nya, tulisannya LinkedIn.
Coba kalian perhatikan bentuk yang ada lingkaran yang seperti huruf N, ya lekukan, terus ada huruf E dan ada huruf D. Itu lingkarannya itu sengaja dilebihkan supaya kelihatan seimbang dengan semua tulisannya. Oke, mulai make sense kan? Itu kalau kalian perhatikan coba buat Arial atau font-font lainnya yang kalian sukai, coba buat di Illustrator, coba perhatikan bentuk O, bentuk E, bentuk D, itu pasti lengkungannya itu lebih tinggi sedikit daripada objek-objek lainnya. Oke, kita lihat yang berikutnya ada logonya dari Amazon ya. Amazon bentuk A-nya dan O-nya dan ada huruf N-nya itu sengaja dilebihkan sedikit dari tinggi keseluruhan typeface-nya atau huruf-hurufnya. Nah, selanjutnya akan kita coba di Illustrator. Kita akan buat sebuah persegi di sini dan kita akan buat sebuah lingkaran. Oke, tingginya di sini kita buat 500 ya, 500 kali 500. Oke, teman-teman. Nah, secara teori kalau kita mau buat lingkaran itu tingginya kalau sama harus 500 juga kan. Nah, ini secara teori. Tapi kalau kalian lihat bandingkan, ini bentuk lingkarannya pasti kelihatan lebih kecil. Bener nggak? Padahal ini 500 pixel dan ini 500 pixel, tapi seakan-akan perseginya lebih besar dan lingkarannya itu lebih kecil. Hal ini terjadi karena lingkaran itu tidak punya sudut, teman-teman. Jadi seakan-akan objek yang punya sudut seperti persegi ini lebih besar ya dibanding dengan lingkaran. Oke, makanya ketika kita mau desain lingkaran, ini sama ya, kita bedakan dulu warnanya. Ini tingginya sama ya. Makanya kalau kita mau buat lingkaran ya, bersanding dengan objek lainnya, lingkaran itu harus diperbesar sedikit aja. Nah, seperti ini, itu baru kelihatan seimbang. Bener nggak? Bener nggak? Ini kita kecilin dikit aja ya. Nah, baru kelihatan seimbang, teman-teman. Faktanya ini lebih besar sedikit daripada rectangle-nya. Oke. Ini baru kelihatan seimbang, teman-teman, ya. Kalau kita kecilin sama dengan ukuran perseginya, ini kelihatan kecil, coy. Kelihatan kecil ya, kecil dari rectangle-nya. Nah, optical illusion ini sangat sering dijumpai dan disebut dengan Mueller layer illusion. Oke, itu aja pembahasan untuk optical illusion, teman-teman. Dan sebelum mengakhiri video, kita mau buat sesi Q&A dulu. Aku akan membaca pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya ya. Di sini video tentang bedah logo Goto, dan di sini aku akan cari beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan ya. Jadi setiap video Rio Purba ke depan itu bakal ada sesi Q&A. Aku baca live langsung pertanyaan kalian dan akan langsung jawab di video ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, cantum aja di komentar video Rio Purba, nanti di video berikutnya akan aku jawab. Nah, ini pertanyaan pertama ada dari Resi Agesta. Halo Mbak Resi ya. Jadi Bang Rio, kapan-kapan tolong bahas tentang logo produk kecantikan lokal, domestik, dan skincare. Nah, ini bagus nih ya. Tolong nanti timku ya dicatat ya, biar next kita akan buat bedah logo tentang brand kosmetik lokal, teman-teman. Oke, nice. Ini terima kasih idenya buat Kak Resi ya. Next pertanyaan dari Mas Faruk ya. Mas Faruk, guys minta rekomendasi font yang elegan dan font yang minimalis. Oke, buat teman-teman yang minta rekomendasi font ya, aku yang sering aku pakai ya, baik untuk desain grafis, baik untuk logo, aku sering pakainya Poppins ya. Poppins Poppins ya. Nanti editor tolong buat tulisannya biar jelas. Poppins ya. Kemudian ada juga Montserrat ya, kemudian Roboto ada dua jenis, ada yang Roboto regular yang biasa aja ya, Roboto satu lagi Roboto condensed ya, condensed. Jadi condensed itu agak lebih tinggi. Nah, biasanya aku pakai di Instagram tuh Roboto condensed itu untuk judul ya, judul supaya kelihatan lebih besar, lebih jelas terbaca seperti itu. Sedangkan Roboto yang biasanya itu dipakai untuk body text atau paragraf. Dan ya sering juga aku pakai Poppins ya. Nah, kenapa aku sarankan tiga ini? Karena ketiga-tiganya gratis ya. Kemudian premium, aku bilang premium karena stylenya lengkap cuy. Jadi style wake-nya itu mulai dari italic, kemudian regular, kemudian light ya, sampai bold ya, terus black ya. Jadi itu lengkap sekali stylenya, teman-teman. Jadi ada Montserrat, Roboto, dan juga Poppins ya. Nanti kalian bisa coba pakai ya. Next dari Mas Audrey Faiz ya, ini Bang, next bedah logo DJ musik barat Bang, kayak Alan Walker ya, kemudian Marshmello, K391 dan lain-lain. Waduh, oke, nggak apa-apa, kita tampung dulu ya semua saran-saran kalian bedah desain logo ya, nanti kita akan coba bahas juga. Timku jangan lupa dicatat ya. Oke, mungkin itu aja dulu karena nggak banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi ya kita
next mudah-mudahan kalian bisa cantumkan, kalian ketik pertanyaan kalian supaya di next videonya aku bisa baca dan aku bisa jawab langsung di video. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih udah saksikan video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman desainer lainnya, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak kita diskusi di dalam video ini teman-teman. Terima kasih ya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.